Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dia Vanessa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Izin menjelaskan sedikit tentang perencanaan komunikasi, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah manajemen komunikasi yang diampu oleh Ibu Uun Masyuna, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Manajemen. Langkah awal untuk kita bisa memahami tentang apa itu perencanaan komunikasi, maka kita perlu tahu tentang definisi sebuah perencanaan. Menurut Dror, pada tahun 1963, perencanaan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan untuk keperluan kegiatan pada masa yang akan datang, mengarahkan pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Adapun dasar-dasar perencanaan ialah 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan yang ingin ditempuh. Hal ini dilakukan karena mempermudah perencana untuk mengidentifikasi atau menyusun strategi dan langkah-langkah yang ingin ditempuh. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang akan dilalui. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ada model-model perencanaan, di mana sebetulnya model-model perencanaan ini terdapat banyak sekali model yang disajikan. Namun pada kesempatan kali ini saya mengambil satu contoh model perencanaan, yaitu model Formulation of Goals and Objective atau perencanaan dan perumusan tujuan dan sasaran perencanaan, yang merupakan arah perencanaan serta merupakan jabaran operasional dari aspirasi filosofis masyarakat. Teman-teman, setelah kita mengetahui dan memahami tentang apa itu perencanaan, lalu apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam perencanaan, dan bagaimana model perencanaan, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi menurut Nina et al. Pada 2007 ialah sebuah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang cara suatu kegiatan komunikasi harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tujuan dari perencanaan komunikasi ialah untuk menciptakan strategi yang efektif guna menyampaikan pesan secara jelas kepada audiens target, membangun pemahaman, dan mencapai tujuan komunikasi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan masyarakat. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui dan memahami tentang apa itu perencanaan komunikasi dan bagaimana tujuannya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perencanaan komunikasi. Yang pertama, ada perencanaan adaptif, di mana perencanaan ini terjadi karena adanya tanggapan pada pengembangan yang dilakukan secara eksternal. Kedua, ada perencanaan kontingensi, di mana merupakan pendekatan yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang pengaruhnya dapat dielakkan dan diserap dengan biaya atau kerugian yang minim. Yang ketiga, ada perencanaan konklusif, menentukan perincian hal-hal yang seharusnya dan diharapkan untuk dilakukan. Prinsip-prinsip yang ada dalam perencanaan komunikasi ialah 1. Perencanaan komunikasi membutuhkan konsultasi karena perencanaan komunikasi merupakan cerminan dari aspirasi bersama. 2. Fleksibel. Perencanaan komunikasi diharuskan bersifat fleksibel karena untuk mengantisipasi adanya perubahan. 3. Jelas dan
Dalam mengkaji perencanaan komunikasi, pendekatan sistem atau the system approaches merupakan salah satu jalan terbaik untuk memahami perencanaan komunikasi. Pendekatan ini melihat bahwa permasalahan perencanaan komunikasi tidak dapat dianalisis dengan membagi-bagi persoalan secara terpisah. Nah, selanjutnya ada paradigma. Jadi, paradigma merupakan cara pandang kepada sesuatu dengan tata cara tertentu. Perkembangan paradigma dalam perencanaan komunikasi itu meliputi basic financial planning, forecast-based planning, externally oriented planning, dan strategis management. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang paradigma, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan yang ada di dalam perencanaan komunikasi. Dalam perencanaan komunikasi, hambatan itu timbul dari dua sisi. Yang pertama dari sisi internal dan yang kedua dari sisi eksternal. Dari sisi internal itu contohnya seperti kesalahan dalam peramalan akan menyebabkan ketidakakuratan pembuatan rencana. Dan dari sisi eksternal itu ialah adanya penolakan akan perubahan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan dan rintangan yang akan dihadapi, maka perencana harus melakukan langkah-langkah perencanaan sesuai dengan yang dirumuskan oleh Asafi dan Friends, yaitu 1. Menganalisis masalah, 2. Menganalisis halayak, 3. Merumuskan tujuan komunikasi, 4. Pemilihan media dan saluran komunikasi, 5. Merencanakan produksi media, 6. Merencanakan manajemen komunikasi, 7. Pengembangan pesan, dan 8. Merencanakan monitoring dan evaluasi. Adapun studi kasus yang saya cantumkan dalam materi perencanaan komunikasi ialah perusahaan retail ABC yang ingin menaikkan citranya dengan melakukan langkah-langkah perencanaan komunikasi.